Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semoga selalu semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Perkenalkan, saya Naufal Karfat dari Teknik Kimia 2017 Universitas Islam Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait proses pembuatan sabun berskala industri sesuai dengan apa yang kita lihat sekarang. Oke, baik, kita ke selanjutnya. Nah, di sini ada gambar diri saya yang inilah diri saya, bagaimana bentuk tubuh saya dan bagaimana bentuk wajah saya. Lanjut. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan kepada kalian tentang pengertian sabun kepada teman-teman. Teman-teman, sabun merupakan zat yang jika bereaksi dengan air sadah akan membentuk endapan. Sabun terbentuk dari garam sodium atau potasium dari asam karboksilat panjang sebagai hasil hidrolisis terhadap minyak atau lemak oleh basa. Basanya itu di sini bisa NaOH atau KOH. Sabun berfungsi sebagai emulgator terhadap kotoran, minyak dan oli sehingga kotoran-kotoran ini mudah terlepas dan terbawa melalui pembilasan dengan air. Sifat sabun ini menjadi kurang berfungsi apabila air untuk pencuci atau pembilasnya bersifat sadah. Lanjutnya, bahan baku pembuatan sabun. Jadi teman-teman, bahan dasar sabun adalah minyak atau lemak dan NaOH dan KOH basa tadi, dengan tambahan berupa pengharum, pewarna, bahan pengisi dan lain-lain. Itu termasuk dalam zat aditifnya. Lemak merupakan komponen utama dalam pembuatan sabun. Lemak ini mengandung campuran gliserida yang didapat dari lemak padat yang diberi pemanasan. Lemak padat dirombak dengan dipanaskan, yang setelah itu membentuk lapisan di atas permukaan air sehingga dapat diambil dengan mudah. Bahan baku yang digunakan didasarkan pada beberapa kriteria. Jadi di sini kita menentukan bahan baku itu tidak hanya melihat dari komponen utamanya saja, tapi faktor-faktor lain. Antara lain faktor manusia dan keamanan lingkungannya, biayanya, kecocokan dengan bahan-bahan aditifnya yang lain, serta wujud dan spesifikasi khusus dari produknya. Sedangkan proses produksi aktual di lapangan bisa saja variasi dari satu pabrik dengan pabrik yang lain, tapi tetap sama prosesnya, tahap-tahap pembuatan semua produk itu sama gitu. Lanjutnya ada tahapan pembuatan sabun. Nah, sini teman-teman, tahapan pembuatan sabun yang pertama itu ada reaksi saponifikasi. Itu adalah reaksi pertama yang akan dilakukan jika akan membuat sabun. Yang kedua ada netralisasi nitshop itu. Jadi ini bertahap teman-teman. Setelah reaksi saponifikasi, lanjutnya itu ada netralisasi nitshop, itu sabun hasil saponifikasi. Setelah itu ada pengeringan sabun dan penyempurnaan sabun. Intinya semua itu bertahap, namanya tahapannya. Lanjut, reaksi saponifikasi. Saponifikasi atau penyabunan adalah suatu reaksi hidrolisis asam lemak dengan basa. Bisa dilihat kata-katanya, intinya di reaksi saponifikasi ini itu reaksi hidrolisis asam lemak dengan basa. Larutan basa kuat, misalnya larutan NaOH atau larutan KOH yang panas, apabila dicampur dengan lemak tersebut akan mengalami pemecahan secara hidrolisis. Itu intinya dari reaksi saponifikasi. Pada proses hidrolisis ini mula-mula terbentuk gliserol dan asam lemak. Selanjutnya asam lemak yang terbentuk bereaksi dengan basa menjadi garam asam lemak yang dikenal kita dengan sabun. Nah, reaksi penyabunan atau saponifikasi dengan menggunakan alkali adalah reaksi trigliserida dengan alkalinya itu NaOH atau KOH yang menghasilkan sabun dan gliserin. Reaksi penyabunan dapat ditulis sebagai berikut. Itu bisa dilihat di situ ada C3H3O2Cr3 NaOH jadi 3RCOONA dan C3H5OH3. Atau gampangnya bisa dibaca di bawahnya itu lemak ditambah alkali seperti yang disebutkan dalam reaksi saponifikasi, disebutkan di definisinya tadi, menjadi sabun dan gliserin. Baik, selanjutnya netralisasi nitshop, sabun hasil saponifikasi. Selain dari reaksi saponifikasi, sabun juga bisa dihasilkan dari fatty acid, netralisasi fatty acid. Namun di sini hanya didapat sabun tanpa adanya gliserin gitu. Karena saat proses pembuatan fatty acid, gliserol sudah dipisahkan tersendiri. Pada awalnya,
Proses saponifikasi ini masih dilakukan dengan metode pemasakan pendidikan per batch kettle. Jadi tidak berkesinambungan dulu. Itu udah zaman dahulu proses awalnya. Namun setelah Perang Dunia Kedua, pengembangan proses secara kontinu terus dilakukan. Jadi terus dikembangkan, terus diteliti gitu, dan proses kontinu ini sekarang lebih banyak digunakan karena selain lebih fleksibel dan cepat dan juga lebih ekonomis. Nah, ini untuk diagram alirnya dalam netralisasi nitshop tadi. Proses di atas masih menghasilkan sabun mentah berbentuk cair atau panas ya. Biasa disebut itu nitshop. Nah, nitshopnya itu di situ. Di samping menghasilkan produk samping lainnya berupa gliserol dalam bentuk spanline yang kemudian diolah lebih lanjut di unit gliserol gitu. Nah, itu untuk reaksinya bisa dilihat bawah itu. C3H5 O2CR3 sama seperti tadi, lemak. Cuman di sini tidak memakai alkali, tidak memakai basa kuat, tapi memakai air. Menjadi sabun dan gliserida, bukan gliserol, karena ini gliserida ini adalah olahan dari unit gliserolnya. Jadi gliserol udah diolah jadi gliserida gitu. Nah, lanjut. Pengeringan sabun. Sabun banyak diperoleh setelah penyelesaian saponifikasi sabun murni ya tadi ya, setelah saponifikasi yang umumnya dikeringkan dengan vakum spray dryer. Spray dryer itu bisa dilihat di diagram alir yang tadi. Itu ada spray dryer. Kandungan air pada sabun dikurangi dari 30 sampai 30% pada sabun murni menjadi 8 sampai 15% pada sabun butiran atau lempengan. Jenis-jenis vakum spray dryer dari sistem tunggal hingga multisistem semuanya dapat digunakan pada berbagai proses pembuatan sabun. Operasi vakum spray dryer sistem tunggal meliputi pemompaan sabun murni melalui pipa HE atau heat exchanger di mana sabun dipanaskan dengan uap yang mengalir pada bagian luar pipa. Selanjutnya, penyempurnaan sabun. Dalam pembuatan produk sabun batangan, sabun butiran dicampurkan dengan zat warna, parfum, dan zat aditif lainnya ke dalam mixer atau amalgamator. Campuran sabun ini kemudian diteruskan untuk digiling untuk mengubah campuran tersebut menjadi suatu produk yang homogen. Produk tersebut kemudian dilanjutkan ke tahap pemotongan. Sebuah alat pemotong dengan mata pisau memotong sabun tersebut menjadi potongan-potongan terpisah yang dicetak melalui proses penekanan menjadi sabun batangan sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Proses pembungkusan, pengemasan, dan penyusunan sabun batangan merupakan tahap akhir. Ya, jadi terima kasih teman-teman setelah menonton informasi yang saya berikan kepada kalian. Semoga informasi yang saya berikan kepada kalian ini bermanfaat, dan ya terima kasih. Stay safe and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.